Firman Tuhan jelas bahwa siapapun yang menyerang umat pilihannya akan mengalami pembalasan Tuhan. Lalu, apa yang terjadi dari peristiwa di mana para pemimpin penentang umat pilihan Tuhan dan yang lainnya, satu persatu, bertemu 7 bidadari di alam yang berbeda? Maka pertanyaan yang muncul adalah, apakah ini hanya kebetulan ataukah sebuah tanda? Jawabannya jelas, ini adalah sebuah peringatan dari Tuhan. Tuhan tidak akan membiarkan siapapun, baik bangsa maupun kelompok, yang secara terus-menerus menentang dan mengancam umat pilihannya tanpa menghadapi penghukuman. Tuhan memiliki caranya sendiri untuk menghakimi dan memberikan ganjaran kepada mereka yang berdiri melawan umatnya. Dan tindakannya itu selalu tepat pada waktunya. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, mari kita merenungkan peringatan Tuhan yang disampaikan melalui firman-Nya. Tuhan kita adalah Allah yang adil, yang membela umatnya, dan membalas siapa saja yang melawan mereka. Dalam kitab Ulangan 32 ayat 35, hakulah dendam dan pembalasan pada waktu kaki mereka goyang, sebab hari bencana bagi mereka telah dekat, akan segera datang apa yang telah disediakan bagi mereka. Ayat ini menegaskan bahwa Tuhan tidak pernah abai ketika umat pilihannya diserang. Tuhan sendirilah yang akan bertindak atas mereka yang berani melawan umat yang dikasihinya, dan Dia akan membalas setiap kejahatan tepat pada waktunya. Dalam beberapa peristiwa, kita melihat bagaimana musuh-musuh Israel yang menentang Tuhan dan umatnya seolah-olah bertemu dengan 7 bidadari di alam yang berbeda, menandakan akhir hidup mereka di luar dunia ini. Hal ini bisa kita pahami sebagai teguran langsung dari Tuhan, bahwa pembalasan atas tindakan mereka tidak terelakkan. Kejatuhan mereka adalah tanda bahwa Tuhan selalu memperhatikan setiap serangan terhadap umat pilihannya dan akan menindak mereka yang mengancam bangsa yang Ia kasihi. Kematian dan kejatuhan para pemimpin yang menentang Israel adalah peringatan serius bagi dunia bahwa Tuhan memegang kendali atas segala sesuatu. Dia sebagai Allah yang maha kuasa dan maha benar, tidak pernah melupakan janjinya untuk melindungi umatnya dan menegakkan keadilan bagi mereka. Tuhan tidak akan membiarkan mereka yang menganiaya umatnya untuk terus hidup dalam kejahatan. Seperti yang tertulis firman Tuhan dalam 2 Tesalonika 1 ayat 6, menegaskan hal ini. Sebab memang adil bagi Allah untuk membalaskan penindasan kepada mereka yang menindas kamu. Ayat ini menunjukkan kepada kita bahwa pembalasan adalah hak Tuhan, dan Dia akan membalas ketidakadilan yang dilakukan terhadap umatnya sesuai dengan keadilannya yang sempurna. Sebagai Allah yang setia pada janjinya, Dia tidak akan membiarkan musuh-musuh umatnya hidup dalam kejahatan terus-menerus. Pengingat ini menegaskan bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang adil dan setia. Dia tidak akan membiarkan umatnya dibiarkan begitu saja di bawah penindasan musuh. Dan pada waktunya yang sempurna, Tuhan akan bertindak untuk membela mereka yang berpegang teguh padanya. Di berbagai bagian Alkitab, Tuhan berulang kali menyatakan dirinya sebagai pembela dan pelindung bagi Israel, umat pilihannya. Kasih-Nya yang setia dan perlindungannya yang abadi dinyatakan melalui berbagai tindakan dan janji yang Dia buat untuk melindungi mereka dari setiap musuh dan bahaya. Tuhan secara tegas menyatakan bahwa siapapun yang mengancam atau melukai umatnya akan menerima balasan darinya. Hal ini tampak dalam Mazmur 105 ayat 15, di mana Tuhan memperingatkan, "Janganlah menjamah orang-orang yang kurapi, dan janganlah berbuat jahat terhadap nabi-nabiku." Pernyataan ini adalah penegasan kuat bahwa Tuhan memantau setiap tindakan yang dilakukan terhadap umatnya, dan Dia tidak akan membiarkan siapapun yang mengangkat tangan melawan mereka tanpa menghadapi konsekuensi. Dalam Alkitab, kita melihat bagaimana Tuhan berulang kali membuktikan janji ini. Dia melindungi Israel melalui berbagai cara. Dalam peperangan, dari perbudakan, dan melalui para nabi yang Ia utus untuk menuntun dan melindungi mereka. Tuhan bahkan seringkali bertindak secara ajaib untuk membela umatnya. Ketika bangsa Israel dikejar oleh tentara Mesir di Laut Merah, Tuhan membelah laut tersebut dan menyelamatkan umatnya, lalu menghancurkan tentara musuh yang mengejar mereka. Tindakan ini menunjukkan bahwa Tuhan tidak hanya melindungi umatnya dari ancaman fisik, tetapi juga menunjukkan kekuatannya kepada bangsa-bangsa lain
bahwa Dia adalah Allah yang berkuasa dan setia. Ketika seseorang atau bangsa melawan umat pilihan Tuhan, mereka sebenarnya melawan Tuhan sendiri. Ini adalah peringatan bagi siapa saja yang berani meremehkan atau menyerang umat pilihannya, karena Tuhan tidak akan tinggal diam. Dia mengingatkan kita bahwa siapapun yang menentang umatnya akan berhadapan langsung dengan keadilan dan murkanya. Dia berjanji untuk tidak membiarkan musuh-musuh umatnya berlalu begitu saja, dan sebaliknya mereka akan mengalami konsekuensi atas perbuatan mereka. Shalom saudara-saudari terkasih seiman dalam Kristus, selamat datang kembali di Renungan Firman Tuhan hari ini. Saya berharap saudara-saudari semua dalam keadaan baik, sehat, dan selalu diberkati Tuhan. Sebelum kita melanjutkan atau mendengarkan renungan firman Tuhan hari ini, mari kita ingat untuk like, subscribe, dan berikan komentar. Semoga renungan hari ini membawa kedamaian dan pencerahan bagi kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur atas anugerah hidup yang Kau berikan kepada kami hari ini. Dalam setiap detik yang berlalu, kami merasakan hadirat-Mu yang setia mendampingi kami. Saat ini, kami datang ke hadapan-Mu dengan hati yang terbuka, siap untuk merenungkan firman-Mu yang hidup. Kami mengakui bahwa tanpa-Mu, kami tidak dapat melakukan apa-apa. Kami meminta agar Engkau membimbing pikiran dan hati kami selama renungan ini. Biarkan setiap kata yang kami dengar menjadi terang bagi jalan hidup kami, menuntun kami dalam mengambil keputusan yang sesuai dengan kehendak-Mu. Kami juga berdoa untuk setiap saudara-saudari yang sedang menyaksikan renungan ini. Kiranya Engkau memberikan mereka ketenangan dan pengertian, serta mengisi jiwa mereka dengan damai sejahtera-Mu. Biarkan firman-Mu menyentuh hati kami dan mengubah hidup kami menjadi lebih baik, sesuai dengan tujuan yang Kau tetapkan. Tuhan, kami berkomitmen untuk tidak hanya mendengarkan firman-Mu, tetapi juga melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Berikan kami kekuatan untuk menjadi saksi-Mu di tengah membutuhkan kasih dan pengharapan. Kami mengucapkan syukur atas segala hal yang Kau lakukan dalam hidup kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudari terkasih seiman dalam Kristus. Sebagai umat yang percaya, panggilan kita bukanlah untuk mengambil pembalasan sendiri, tetapi untuk menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Kita dipanggil untuk bersabar dan mempercayakan keadilan di tangan Tuhan yang adil dan bijaksana. Roma 12 ayat 19 mengingatkan kita, saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah, sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Ayat ini mengajarkan kita untuk tetap rendah hati dan berserah, karena Tuhan sendirilah yang akan bertindak sebagai hakim yang adil bagi kita. Peristiwa-peristiwa ini juga menjadi pengingat bagi kita bahwa kita harus terus berdoa dan mengasihi mereka yang mungkin menentang kita, sambil mengandalkan Tuhan sebagai pembela kita. Tuhan senantiasa mengawasi dan melindungi umat-Nya, dan pembelaannya tidak pernah gagal. Kejatuhan musuh-musuh umat Tuhan bukanlah sekadar kebetulan, tetapi merupakan tanda bagi kita semua bahwa Tuhan adalah Allah yang setia yang selalu memperhatikan umat-Nya. Kiranya kita dikuatkan dalam iman melalui kebenaran firman Tuhan ini. Ingatlah bahwa Tuhan yang adil tidak akan membiarkan umat-Nya sendirian dalam menghadapi musuh-musuh mereka. Dia adalah pembela kita, dan keadilannya akan berlaku pada waktunya yang sempurna. Mari kita hidup dalam iman, berserah penuh kepada Tuhan, dan percaya bahwa Dia akan melindungi, membela, dan menjaga kita sesuai janjinya. Mazmur 37 ayat 5 dan 6 juga menyatakan, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang. Ayat ini mengandung makna yang begitu mendalam tentang kepercayaan dan penyerahan total kepada Tuhan. Ketika kita memilih untuk menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, kita sesungguhnya sedang mengakui bahwa Dialah yang berdaulat atas segala sesuatu. Dalam tindakan menyerahkan hidup, kita mempercayakan masa depan, keinginan, dan bahkan kesulitan-kesulitan kita ke dalam tangan Tuhan yang penuh hikmat dan kuasa.
Seruan untuk berserah kepada Tuhan ini bukanlah ajakan untuk menyerah tanpa usaha atau mengabaikan tanggung jawab kita, tetapi lebih kepada sikap hati yang percaya bahwa Tuhan tahu apa yang terbaik bagi kita dan akan bertindak pada waktunya yang tepat. Tindakan berserah ini bukan berarti kita tidak melakukan apa-apa, melainkan kita melangkah dengan penuh keyakinan bahwa Tuhan akan membimbing kita. Kita percaya bahwa ketika kita melakukan bagian kita, Tuhan akan melakukan bagiannya, yang seringkali melampaui apa yang dapat kita bayangkan. Mazmur 55 ayat 23 memperkuat pesan ini dengan mengatakan, "Serahkanlah kuatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau." Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Ayat ini menegaskan bahwa Tuhan tidak hanya berjanji untuk bertindak, tetapi juga untuk menjaga dan memelihara mereka yang hidup dalam kebenaran. Tuhan yang penuh kasih setia tidak akan pernah mengabaikan kita di tengah pergumulan hidup ini. Bahkan ketika kita merasa lemah dan tertekan, Tuhan adalah tempat perlindungan yang kokoh. Dia menopang kita agar kita tidak jatuh, memberi kita kekuatan untuk tetap teguh walaupun menghadapi badai kehidupan. Dengan penuh kasih, Dia memelihara kita, memastikan bahwa kita tidak dibiarkan sendiri dalam tantangan-tantangan hidup yang kita hadapi. Ketika kita sungguh-sungguh menyerahkan kekhawatiran kita kepadanya, kita mengundang damai sejahtera Tuhan untuk mengisi hati kita. Tuhan bekerja dalam diam dan misteri, dan di balik layar kehidupan kita, Dia sedang mengatur segala sesuatu demi kebaikan kita. Berserah kepada Tuhan memberikan kita ketenangan, karena kita tahu bahwa keadilan dan kebenarannya akan dinyatakan pada saat yang tepat. Di dalam proses ini, kita belajar untuk tidak terburu-buru dalam menghakimi atau membalas perbuatan orang lain, sebab Tuhan adalah hakim yang adil, dan Dia mengetahui segala sesuatu. Ketika kita percaya bahwa Tuhan adalah pembela kita tidak perlu membela diri dengan cara yang penuh dendam atau kepahitan. Kita tidak perlu membalas kejahatan dengan kejahatan, atau mencoba mengatur segala sesuatu dengan kekuatan kita sendiri. Tuhan menginginkan kita untuk berjalan dalam kerendahan hati dan keyakinan penuh bahwa Dia adalah sumber kekuatan dan pertolongan kita. Melalui sikap berserah ini, kita membiarkan Tuhan bekerja secara maksimal dalam hidup kita. Percayalah bahwa pada waktunya yang sempurna, Dia akan menyatakan kebenaran dan keadilannya. Tuhan akan memunculkan kebenaran kita seperti terang dan hak kita seperti siang. Kita bisa hidup dengan damai, mengandalkan Tuhan sebagai sumber kekuatan dan pembela kita yang tidak pernah meninggalkan kita dan selalu bekerja demi kebaikan kita. Sebelum kita mengakhiri renungan hari ini, jangan lupa untuk like, subscribe, dan tinggalkan komentar. Dukungan dan tanggapan kalian sangat berarti, dan dengan subscribe, kamu akan selalu mendapat pemberitahuan untuk renungan-renungan berikutnya. Mari bersama-sama bertumbuh dalam iman. Terima kasih dan Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Tuhanku Yesus Kristus, kami datang ke hadirat-Mu dengan penuh kerendahan hati dan rasa syukur atas renungan firman-Mu hari ini. Kami mengucap syukur karena Engkau adalah Allah yang setia, yang selalu mendengar seruan hati kami dan memelihara kami dengan kasih yang tiada bandingnya. Terima kasih Tuhan atas setiap pengajaran-Mu yang mengingatkan kami untuk selalu menyerahkan hidup kami, kekhawatiran kami, dan segala pergumulan kami ke dalam tangan-Mu. Ya Yesus, hari ini kami diingatkan untuk senantiasa mempercayakan hidup kami kepadamu, karena Engkaulah yang mengerti isi hati kami lebih daripada siapapun. Engkaulah yang memegang masa depan kami dan mengetahui apa yang terbaik bagi kami. Tuhan, ajar kami untuk terus melangkah dengan penuh iman, meskipun kami belum melihat jawaban atau hasil yang kami harapkan. Kami percaya bahwa Engkau selalu bekerja dengan cara yang ajaib dan penuh hikmat dalam hidup kami. Tuhan Yesus, kami sadar bahwa hidup ini penuh dengan tantangan, dan kadangkala kekhawatiran serta rasa takut menguasai hati kami. Namun, Engkau berjanji dalam firman-Mu bahwa Engkau tidak akan pernah meninggalkan atau membiarkan orang benar itu goyah. Bantu kami untuk selalu mempercayai janji-Mu ini,
agar hati kami dipenuhi dengan damai sejahtera-Mu. Kuatkan iman kami, agar kami mampu menghadapi setiap badai kehidupan dengan keberanian yang berasal dari Engkau. Kami juga memohon Tuhan, agar Engkau memberi kami hati yang penuh kasih, yang selalu berusaha menjadi berkat bagi sesama kami. Jadikanlah hidup kami terang bagi orang-orang di sekitar kami, agar setiap perbuatan dan perkataan kami dapat memuliakan nama-Mu. Ajari kami untuk tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi untuk mengampuni seperti Engkau telah mengampuni kami. Tolong kami agar selalu bertumbuh dalam kasih dan kesabaran yang Engkau tanamkan di dalam hati kami. Bapa, kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang saat ini mungkin sedang mengalami masa-masa sulit. Kiranya Engkau menjadi sumber penghiburan bagi mereka, memberikan kekuatan dan ketenangan di tengah pergumulan mereka. Pakailah kami Tuhan sebagai alat-Mu untuk membawa kasih dan pengharapan bagi mereka yang membutuhkan. Jadikan kami saluran berkat-Mu yang dapat menguatkan mereka yang sedang lemah. Terima kasih Tuhan Yesus karena kami memiliki Engkau sebagai sahabat, penolong, dan pembela kami. Kami percaya bahwa keadilan dan kebenaran-Mu akan dinyatakan pada waktu yang tepat, dan bahwa kami dapat mempercayakan segala sesuatu ke dalam tangan-Mu yang penuh kasih. Dalam nama-Mu yang kudus, Yesus Kristus, kami menyerahkan doa dan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Amin. Bersama Yesus, kita menemukan kekuatan yang tak terbatas. Saat hidup terasa berat dan tantangan datang bertubi-tubi, Dia selalu hadir memberi penghiburan dan dukungan. Kita tidak perlu merasa sendirian dalam perjuangan kita, karena dengan iman yang kokoh, kita mampu menghadapi segala situasi dengan penuh keberanian. Dalam kasih-Nya yang tak terhingga, kita dibangkitkan dari kelemahan dan diberi kekuatan untuk terus melangkah maju. Sebab bersama Yesus tidak ada yang mustahil. Seperti tertulis dalam Filipi 4 ayat 13, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Ayat ini mengingatkan kita bahwa tidak peduli seberapa besar rintangan yang kita hadapi, kita dapat mengandalkan kekuatan Kristus untuk terus maju. Dalam setiap langkah kita diingatkan bahwa kekuatan kita tidak berasal dari diri sendiri, tetapi dari Kristus yang menghidupi kita. Kita mungkin akan menghadapi berbagai tantangan, baik itu dalam bentuk kesulitan finansial, masalah kesehatan, konflik dalam hubungan, atau berbagai cobaan lainnya. Namun, saat kita merasa lemah, kita harus ingat bahwa Tuhan adalah sumber kekuatan kita. Dalam Mazmur 73 ayat 26, kita diingatkan, sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Dengan semua penguatan ini, mari kita terus melangkah dengan iman yang teguh, penuh harapan dan keberanian. Setiap langkah yang kita ambil adalah langkah menuju pemulihan dan pembaruan. Kita dipanggil untuk tidak hanya berjuang demi diri kita sendiri, tetapi juga untuk saling menguatkan dalam komunitas kita. Mari kita berbagi kasih dan dukungan satu sama lain, menjadi sumber pengharapan bagi mereka yang sedang berjuang. Terima kasih sudah mendengarkan renungan firman Tuhan hari ini. Sampai jumpa di renungan firman Tuhan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua.